Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki meskipun ya tidak seberapa. Harapannya semoga bisa bermanfaat untuk siapa saja yang mau belajar. Harapan yang kedua, semoga ini menjadi amal jariyah yang tidak terputus pahalanya ila yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selain mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya juga berharap bisa mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab yang akan kita bahas adalah kitab Nahwu. Sebuah kitab yang menjadi dasar untuk bisa membaca kitab-kitab lain yang lebih besar. Prinsip daripada kitab Nahwu itu memakai metode hafal. Ini penting saya utarakan karena orang biasanya yang tidak paham Nahwu itu akan sulit untuk memahami kitab-kitab yang lain. Bisa dikatakan syarat utama untuk memahami kitab lain, contohnya seperti fikih, itu ya dengan kita bisa nahwunya. Artinya yang paling utama dalam memahami isi kandungan kitab itu tidak lain daripada ilmu nahwu. Untuk metodenya sendiri dalam mempelajari ilmu nahwu itu harus paham terlebih dahulu. Harus hafal terlebih dahulu. Karena yang paling penting di dalam ilmu nahwu itu hafal. Setelah hafal, baru paham. Setelah paham, tingkatan selanjutnya itu baru praktik. Nah, dalam praktek ini, kita bisa mempraktekkan ilmu nahwu dalam kitab-kitab yang lain. Seperti halnya fikih. Oke, demikian kata pengantar ala kadarnya. Kitab yang saya pakai ini namanya Kitab Jurmiyah Takrirat Lirboyo. Kebetulan pas dulu saya ngaji juga di sana. Bagi yang ingin memiliki kitab-kitab Takrirat Lirboyo ini bisa didapati pada toko-toko online, itu banyak. Sebelum memulai mengaji, mari kita kirim Fatihah dulu pada Kiai Musonif Jurmiyah yang bernama Syekh Son Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami'il mu'allifil kutub khususan Syekh Son Haji wa usulihim wa farihim. Syai'ul lillahi lakum al-Fatihah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin.
Al-kalamu huwal lafdu al-murakabu al-mufidu bilwadi. Yang dinamakan dengan kalam atau yang dinamakan dengan ungkapan ialah sebuah lafaz yang tersusun, yang memberi faedah, kemudian yang disengaja. Artinya sebuah kalam atau sebuah ungkapan dalam ilmu nahwu itu bisa dikatakan sebagai kalam ketika dia itu memiliki 4 unsur. Pertama lafaz, kedua murakkab, ketiga mufid. Mufid itu memberikan faedah, dan yang kelima itu wadok. Wadok itu ungkapan yang kita keluarkan itu dengan disengaja. Artinya ketika ada kata-kata yang tidak disengaja, misalnya yang mengatakan itu seseorang yang majnun. Nah, kata-katanya itu tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Meskipun kata-kata yang dia utarakan itu mengandung lafaz, mengandung murakkab, dan juga mengandung mufid. Karena tidak ada waduk di sana, maka kata-katanya orang majnun itu tidak dinamakan sebagai kalam. Contoh, lafaz koma zaidun. Lafaz koma zaidun ini sudah cukup untuk bisa dikatakan sebagai kalam. Kenapa? Karena yang pertama daripada unsur kalam itu lafaz. Nah, koma ini lafaz, zaidun juga lafaz. Yang kedua itu murakkab, artinya tersusun. Ada lafaz koma dan juga ada lafaz zaidun. Sehingga dari 2 unsur ini sudah terpenuhi. Yang ketiga itu mufid. Mufid itu memberikan faedah. Lafaz koma zaidun ini sudah memberikan faedah. Atau dalam kata lain sudah bisa untuk dipahami artinya. Koma ngadeg. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia koma berdiri, sopo zaidun, Zaid berdiri. Nah, ini sudah bisa dipahami. Oh, ternyata Zaid itu berdiri. Unsur yang terakhir yang harus terpenuhi daripada lafaz koma zaitun itu adanya waduk. Atau ada unsur kesengajaan mengatakan koma zaitun ini bagi si mutakalim, bagi orang yang berbicara. Dia memberikan ikhbar, memberikan kabar bahwa Zaid berdiri. Nah, bagi si same pendengar ini memahami arti daripada koma zaitun, karena memang dia paham apa yang dikatakan oleh si mutakalim. Nah, mutakalim ini dalam mengatakan lafaz koma zaitun itu harus ada wadok. Dia itu harus menyengaja dalam mengatakan lafaz koma zaitun. Ketika dia tidak menyengaja, alias dia itu umpama dalam keadaan ngelindur atau dalam keadaan mengigau. Pada saat dia tertidur, dia mengatakan koma zaitun. Nah, itu tidak bisa dinamakan sebagai kalam. Karena kata-katanya orang yang ngelindur itu tidak ada unsur waduk di dalam hatinya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk perinciannya, apa sih yang dinamakan dengan kalam itu sendiri?
Qauluhu al-kalamu bi fathil kafi lughatan kullu ma afada min kitabin au isyaratin au aqdin au nasabin au lisanin halim. Perinciannya kalam secara bahasa itu setiap ungkapan yang memberikan faedah atau setiap ungkapan yang bisa dipahami oleh si pendengar. Baik itu nanti ungkapannya berupa kata-kata, baik itu nanti ungkapannya berupa isyarah, baik itu nanti ucapannya menggunakan rambu-rambu, atau ungkapannya itu menggunakan kode lisan. Nah, itu kalam secara lughat atau secara bahasa. Nah, kalau kalam secara istilah, nah ini kalam yang dikehendaki oleh ulama nahwu. Apa? Mata rokkaba min kalimataini wa afada kazaidun qaimun. Secara istilah, yang dinamakan dengan kalam ialah lafadz yang tersusun dari dua kalimat dan juga memberikan faedah. Seperti halnya contoh Zaidun qaimun. Artinya Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Nah, seperti tadi contohnya koma Zaidun atau Zaidun qaimun. Kalau koma Zaidun itu berasal dari jumlah fi'liyah. Kalau Zaidun qaimun itu berarti dari jumlah ismiyah. Perkataan si mutakalim tentang Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, itu bagi si same, si pendengar itu sudah bisa memahami, oh ternyata si Zaid itu berdiri. Nah, kemudian fa innahu tarokkaba min kalimataini al-ula Zaidun wasaniyatu qaimatun. Nah, lafadz Zaidun qaimun ini tersusun dari dua kalimat. Yang pertama itu lafadz Zaidun, yang kedua ini lafadz qaimun. Wa afada subutul qiyami li Zaidin, dan juga berfaedah atau bisa dipahami tentang berdirinya Zaid. Nah, ini kalam miturut ulama nahwu. Wal kalamu indal fuqaha, nah, ini kalam miturut ulama fikih. Apa itu? Kullu ma abtola as-sholata min harfin mufhimin qaqi. Miturut ulama nahwu, miturut ulama fikih, yang dinamakan dengan kalam itu setiap lafadz yang dapat membatalkan sholat, baik itu tersusun ataupun tidak. Yang penting memberikan faedah. Nah, ini perbedaannya. Kalau ulama fikih itu bebas menafsiri kalam, yang penting berfaedah. Kalau nahwu itu tidak. Pertama dia itu harus tersusun, yang kedua memberikan faedah. Au harfaini wa illam yufhaman. Kalam atau berasal dari dua huruf dan juga tidak bisa dipahami. Seperti contohnya lam. Nah, dalam pandangan ulama fikih juga yang dinamakan kalam itu dua huruf saja, meskipun tidak bisa dipahami, itu sudah dikatakan sebagai kalam. Sehingga ketika diucapkan dalam keadaan sholat ini bisa membatalkan. Wa indal mutakallimina ibaratun anil maknal qadim al-qaimi bidzatillahi ta'ala. Nah, kalam miturut ulama ahli tauhid
itu adalah sebuah pengertian dari pada makna qadim. Makna qadim yaitu sifat-sifat al-qadim yang dimiliki oleh Allah. Wa indal usuliyina huwa al-lafdu al-munazzalu ala Muhammadin li'ijazin bi aqsari suratin minhu al-muta'abbadu bitilawati. Lah miturut ahli usul yaitu adalah lafaz yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena bertujuan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, di mana yang paling sedikit-sedikitnya kalam al-munazzal alal Muhammad itu ketika dibaca ini nilainya akan berstatus sebagai ibadah. Nah, tidak lain ini adalah Al-Quran. Nah, itu perincian kalam. Yang kedua, perincian tentang lafaz. Apa sih yang dimaksud dengan lafaz itu? Maknahu lughatan at-tarhu war-ramyu. Taqulu lafadot ar-roha ad-daqiq. Makna lafaz secara bahasa itu adalah melempar. Seperti ucapanmu lafadot ar-roha ad-daqiq. Sebuah mesin giling itu mengeluarkan ad-daqiq glepung. Walafado fulanun nawata idza romaha, dan juga lafado fulanun an-nawata idza romaha. Artinya seseorang laki-laki itu mengeluarkan biji korma dari mulutnya ketika dia itu menghendaki untuk menyembur lah. Kalau bahasa di sini itu menyemburkan. Nah, seperti anak kecil zaman dulu itu kalau makan buah jambu biji itu disembur-sembur itu. Nah, itu contoh daripada lafaz. Wa istilahan huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati allati awaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u misaluhu situ. Nah, ini yang dikehendaki oleh Kiai Musonif dalam artian lafaz. Miturut ulama nahwu, lafaz ia adalah suara yang mencangkup sebagian daripada huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya, seperti contoh itu. Miturut ulama ahli nahwu, lafaz itu pokoknya setiap kata-kata yang mengandung unsur huruf hijaiyah. Qauluhu al-murakkabu. Nah, ini yang dikait dengan murakkab itu apa? Min kalimataini fa aksara tarkiban isnadiyan bihilafil idofi ka Abdillah wal madzi ka ba'labaka wa tausif. Yang dikehendaki dalam murakkab dalam bab kalam itu adalah dua kalimat yang tersusun atau lebih dengan menjadi tarkib ataupun menjadi isnad. Tarkibnya itu menjadi isnad. Tarkib isnadi itu bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Nah, sehingga ini mengecualikan tarkib-tarkib yang berupa idofi. Tarkib idofi itu tarkib dua lafaz yang dijadikan sebagai satu lafaz. Seperti contoh Abdullah
Ini berasal dari lafadz abdun dan juga lafadz Allah. Wal majzi, yaitu dua lafadz yang dijadikan satu untuk sebuah nama kota ataupun nama desa ataupun nama provinsi dan lain-lain. Kabak labaka, seperti contohnya bak labaka, sebuah ini nama kota yang berada di dalam Timur Tengah situlah. Berasal dari dua suku kata baklun dan juga bakun. Lah ini tidak boleh atau tidak bisa dikatakan sebagai murakkab dalam bab kalam. Kemudian qauluhu al-mufidu ay al-mufhimu makna yahsunu asukutu alaihi bihaitsu la yabqa lisami'i intidharu muqayyidin bih. Yang dinamakan mufid yang berfaedah itu apa? Yaitu lafadz yang bisa dipaham maknanya. Artinya ini bagi si same ketika mendengar itu bisa menjadi diam dan juga tidak menunggu keterangan lain. Seperti contoh Zaidun Qaimun. Nah si same ini sudah paham tentang lafadz Zaidun Qaimun itu maksudnya apa. Itu kalam ikhbar yang menyatakan bahwa Zaidun itu berdiri. Nah, ketika lafadznya itu, kata-katanya itu tidak mufid atau tidak bisa dipaham, seperti contoh inkoma Zaidun. Inkoma lamun berdiri sopo Zaidun Zaid, ketika Zaid berdiri. Hanya sebatas itu saja ungkapan kata-katanya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mufid. Karena masih menggantung. Apa maksudnya ketika Zaid berdiri? Nah, innya itu syartiyah, harus ada jawab. Kalau jumlah syartiyah itu perlu jawab. Ketika tidak ada jawabnya, maka kata-kata itu tidak bisa dipahami. Ketika kata-kata itu tidak bisa dipahami, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Meskipun di sana ada unsur lafadz ataupun ada unsur murakkab. Fala yadurru ihtiyajuhu ilal muta'alliqati minal mafa'ila, dan juga tidak berbahaya butuhnya sebuah lafadz yang bisa dikatakan berfaedah pada lafadz-lafadz yang berhubungan pada fiil-fiil yang mengikuti mazan mafa'ila. Terakhir, waddo. Apa itu waddo? Qauluhu bil waddi, yakni al-arabiyyu kharaja bihi kalamut turki wa takrul wal kalamul yahudi wa nahwihi mimma laisa bi arabin. Yang dikehendaki dengan waktu itu ternyata lafadz-lafadz yang berbahasa Arab. Karena yang dikehendaki itu berbahasa Arab, sehingga mengecualikan kalam-kalam yang bukan berbahasa Arab. Seperti kalamnya orang Turki, kalamnya orang Yahudi, dan kalam-kalam apapun yang tidak berupa bahasa Arab. Wa yasihu an tufassiru al-wad'u bil qasti fayadkhulu kalamut turki wa takur wa nahwihi fa innahu yusamma kalaman liwujudil qasti fihi. Akan tetapi sah juga lafadz wada atau yang dikehendaki wada itu adalah tafsirannya. Artinya ungkapan tersebut meskipun tidak mengandung unsur bahasa Arab, yang penting ada unsur kostu. Kostu itu menyengaja untuk mengatakan seperti tadi. Nah, ketika demikian, maka kalam yang bukan berbahasa Arab pun itu bisa dikatakan sebagai kalam kalau memang ada unsur kostu. Sehingga ini bisa memasukkan ungkapan-ungkapan lain yang tidak berupa bahasa Arab, seperti kalamnya orang Turki ataupun yang lainnya seperti kalamnya orang Indonesia. Maka kalamnya orang Indonesia dan yang lain-lain yang bukan berbahasa Arab itu juga dinamakan sebagai kalam karena ada wujudnya kesengajaan di dalam ungkapannya tersebut.
Dari sini bisa dipahami ya tentang kalam ya, insya Allah bisa lah. Kesimpulannya, kalam itu memiliki 4 unsur. Yang pertama lafad, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, yang terakhir waddo. Pokoknya kalam, lafad, murokab, mufid, waddo. Nah, paham ya? Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.